Economic Review tahun 2022 menjadi peluang bagi perusahaan yang bergerak di industri fast moving consumer goods atau FMCG, tak terkecuali bagi Unilever. Kami kelompok 7 sekuritas yang beranggotakan Rahmat, Puja, Ajwad, Niki akan mencoba menjelaskan analisis rekomendasi kami terhadap saham PT Unilever Indonesia Tbk dengan kode saham UNVR. Dari hasil analisis, kami menginisiasi rekomendasi beli untuk saham PT Unilever Indonesia Tbk dengan target harga Rp6.636 per lembar saham, mengalami kenaikan sebesar 31,4% dari harga penutupan saham pada 23 Juni 2022 sebesar Rp5.050 per lembar saham. Adapun beberapa alasan untuk rekomendasi kami. Yang pertama, terdapat kenaikan laba bersih pada triwulan 1 2022 yang menandakan tumbuhnya industri UNVR setelah dihentam pandemi COVID-19. Yang kedua, terjadinya tren positif peningkatan closing price pada triwulan 2 2022 yang mengalami kenaikan sebesar 31,97%. Hal ini menandakan bahwa target price yang kami inisiasikan pada Juni 2023 menjadi sangat realistis. Yang ketiga, anomali penurunan harga per lembar saham UNVR disebabkan oleh belum stabilnya daya beli masyarakat. Adanya economic recovery di tahun 2022 serta prediksi BI bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini berkisar di 4,7 sampai 5,5%, tentunya akan meningkatkan profitabilitas UNVR, mengingat UNVR adalah perusahaan FMCG. Unilever didirikan pada 5 Desember 1933 dengan nama Leverage Fabrication NV. Kemudian, pada 30 Juni 1997, berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever pertama kali melakukan initial public offering pada 17 November 1981 dengan harga penawaran sebesar Rp3.175. Unilever tumbuh menjadi market leader dalam industri fast moving consumer goods di Indonesia. UNVR memegang prinsip GCG dengan melakukan pendekatan terhadap tanggung jawab sosial dan berkelanjutan, diterapkan dari hulu sampai hilir dan mencakup seluruh mata rantai nilai. Pendekatan ini diwujudkan melalui Unilever Sustainable Living Plan atau yang disingkat dengan USLP. UNVR mendapatkan rating AA oleh sebuah lembaga independen yang kredibel, Morgan Stanley Capital International atau yang disingkat MSCI, dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Dalam analisa kondisi ekonomi global pada tahun 2020 itu 22 melambat dari 5,9% menjadi 4,9% di tahun 2022 dan diproyeksikan tahun 2023 menjadi 3,8%. Selain pandemi, salah satu penyebabnya juga adalah konflik militer yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Hal ini berpengaruh ke kondisi ekonomi di Indonesia sebagai salah satu komunitas ekonomi global. Namun demikian, untuk beberapa sektor seperti manufaktur dan konsumsi rumah tangga berada dalam kondisi yang baik, mencatatkan 5,47% dan 4,34% di triwulan pertama tahun 2022. Selebihnya bisa dilihat di tabel. Adapun analisa industri dan persaingan dalam Unilever sendiri selama 12 bulan terakhir mendapatkan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia. Market kapitalnya itu senilai 177,40 triliun dan mengalahkan Indofood di posisi kedua. Untuk datanya bisa dilihat di slide. Dan dari paparan yang kami sampaikan, maka kami berasumsi bahwa Unilever memiliki kinerja yang cukup baik dengan beberapa perusahaan sejenis di Indonesia. Selanjutnya adalah analisis keuangan. Pendapatan Unilever diprediksi akan terus mengalami kenaikan seiring tren konsumsi masyarakat dari perusahaan FMCG dan diprediksi dalam 5 tahun mendatang. Begitu pula dengan tren perekonomian negara yang mulai membaik pasca dilanda COVID-19. Dari sisi likuiditas, Unilever sempat mengalami penurunan tahun 2021 sebagai akibat dari imbas tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020 dan 2019. Namun, kami proyeksikan dalam 5 tahun mendatang, likuiditas UNVR akan membaik seiring dengan peningkatan rasio aset dibanding komponen utang. Selanjutnya, ditinjau dari kinerja aktivitas. Bisa kita lihat pada tabel, aktivitas dari sisi receivable turnover ratio antara piutang dan pendapatan akan terus meningkat. Kemudian, dari sisi payable turnover, kami juga memprediksi
dalam 5 tahun mendatang akan mengalami kenaikan seiring dengan perbaikan struktur ekonomi pasca krisis sistemik. Dari segi profitabilitas, Unilever dilihat dari return on equity mengalami peningkatan lebih dari 1% per tahun. Artinya, hal ini dapat menambah kepercayaan pemegang saham terhadap Unilever karena terbukti model yang diberikan mampu berimplikasi dengan tingkat pengembalian yang tinggi. Dengan menggunakan metode valuasi discounted free cash flow atau DCF dengan pendekatan free cash flow to the firm atau FCFF, kami menginisiasi bahwa akan terjadi upside saham UNVR pada 30 Juni 2023 dengan target price Rp6.636 per lembar saham. Asumsi ini didukung dengan pertumbuhan pendapatan UNVR yang diratakan sebesar 1,71% per tahun, dengan WACC-nya dari perusahaan Unilever sebesar 3,53%. Adapun perhitungan WACC, kami berdasarkan perhitungan risk-free dari rate surat utang negara selama 10 tahun, beta dengan memperbandingkan kinerja saham UNVR dengan IHSG selama 10 tahun, dan risk premium berdasarkan average rate dari IHSG selama 20 tahun. Selanjutnya, yang terakhir adalah risiko investasi Unilever. Kami memberikan gambaran 3 risiko utama risiko investasi Unilever. Yang pertama adalah risiko investasi. Terlihat beta Unilever memiliki nilai 0,48, yang artinya Unilever memiliki risiko kecil yang dapat dikatakan cukup aman bagi investor jangka panjang. Tidak ada mitigasi dan tidak berdampak bagi investasi. Yang kedua adalah pertumbuhan total pendapatan Unilever diproyeksikan stagnan akibat recovery dampak dari pandemi COVID-19. Mitigasinya diterima. Dampaknya, jika tidak dikendalikan, pengaruh pertumbuhan pendapatan akan memperlambat kinerja saham dan mempengaruhi pertumbuhan book value saham. Dan yang terakhir adalah resiko solvabilitas, menandakan adanya penurunan pendapatan operasional yang cukup untuk membayar bunganya. Tetapi kami proyeksikan dalam 5 tahun mendatang likuiditas UNVR membaik, bahkan jauh lebih baik dari kondisi sebelumnya, mengingat adanya pertumbuhan aset Unilever lebih cepat dibanding utang lancarnya. Meskipun dalam suasana COVID-19, mitigasinya diterima, dampaknya jika tidak dimitigasi dengan baik, maka rasio return on asset akan mengalami pertumbuhan yang kecil dalam jangka panjang. Hal ini tidak baik bagi keuangan perusahaan. Pergi ke Mangga 2 membeli tas. Sekian dari kelompok 7 sekuritas. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.